channel Sharing Tulus Kekristenan. Sharing ke-51 dengan topik Orang Kristen menyembah manusia. Orang Kristen menyembah manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, Shalom, salam damai sejahtera. Tuduhan ini bermuatan usaha membenarkan diri sendiri dengan menuduh yang tidak benar kepada pihak lain. Usaha ini sebenarnya didasari oleh ketidakyakinan akan Allah yang disembahnya. Jadi ada keraguan-raguan, ada kegelisahan. Orang yang tidak yakin cincin yang dipakainya, dikenakannya adalah emas, dia cenderung mengolok-olok cincin orang lain, baik dalam hati maupun diucapkan. Jika dia yakin cincin yang dikenakannya adalah emas, yang dibelinya di toko emas resmi, dan yang ada sertifikatnya, maka dia tidak akan pusing dengan cincin orang lain. Itu kan logikanya. Mari kita doakan mereka untuk bisa menerima Yesus Kristus yang adalah Tuhan yang menjadi manusia. Yohanes 6:44. Tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Tidak ada orang yang bisa percaya kepada Tuhan Yesus jika dia tidak ditarik oleh Allah Bapa. Mari kita serius, bukan basa-basi di medsos ini, serius setiap hari agar mereka ditarik oleh Allah Bapa, seperti kita pun telah ditarik oleh Allah Bapa. Kembali kita menelusuri Tuhan yang menjadi manusia tidak berdosa bernama Yesus ini. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ini yang maksudkan adalah firman yang menjadi manusia, ya Yesus Kristus ini. Firman menjadi Pak Yesus. Ditinjau dari asal-usulnya, Yesus Kristus adalah Allah dan Tuhan yang untuk 33 tahun menampil sebagai manusia Pak Yesus yang tidak berdosa. Maksudkan adalah Tuhan menampilkan diri saja sebagai manusia. Beliau nampak sebagai Pak Yesus, namun tetap saja menyandang kodrat Allah di dalam diri beliau. Markus 2 ayat 10, supaya kamu tahu bahwa aku ini adalah Allah. Silakan membaca ayat aslinya. Supaya kamu tahu bahwa aku, selama aku menampil sebagai manusia di dunia ini, aku adalah Allah. Video ke-44. Bagi yang masih belum berkesempatan menonton, masuklah ke YouTube. Klik ikon kaca membesar di pojok kanan atas. Ketik di kolom penelusuran, Akeong, Murtadin perlu tahu ini. Lalu spasi satu kali. Murtadin perlu tahu ini tanpa spasi. Lalu spasi satu kali. Ketik ke garis datar 44. Kemudian klik ikon kaca pembesar yang ada di pojok kanan bawah. Selamat menonton. Dari ayat ini kita mengetahui bahwa Pak Yesus yang penampilannya sederhana itu, sesungguhnya beliau adalah Allah sendiri yang untuk kurun waktu selama 33 tahun saja, Lukas 3:23, menampilkan diri sebagai manusia tidak berdosa. Kita sudah tahu kan bahwa misi beliau menjadi manusia tidak berdosa ini adalah menggantikan umat manusia menjalani hukuman mereka akibat dosa-dosa mereka supaya mereka selamat. Yohanes 3:17, satu ayat saja ini yang mudah diingat karena setelah Yohanes 3:16, karena begitu besar dan lain-lain, lalu Yohanes 3:17.
Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Artinya, Yesus Kristus diutus sebagai hakim yang menggantikan si terhukum. Pak Yesus yang tidak berdosa disalibkan, mati menyerahkan nyawa, bukan mati dibunuh. Yohanes 10:18. Dikuburkan pada hari ketiga, bangkit kembali dari kematian. Hidup selama 40 hari di sekitar Galilea dengan tubuh tembus dinding tembok, lalu naik ke sorga. Sekarang Tuhan Yesus berada di sorga. Bukan Pak Yesus, Tuhan Yesus. Setelah mati menyerahkan nyawa di salib, Pak Yesus menanggalkan tubuh manusianya. Tinggal di dalam kubur 3 hari. Kemudian beliau bangkit hidup kembali kepada kodrat beliau semula yang adalah Tuhan. Mengenakan tubuh kemuliaan yang tidak dapat binasa. 1 Korintus 15:54. Tembus dinding tembok. Selama 40 hari hidup di sekitar Galilea. Kita masih ingat terjadi peristiwa Thomas yang tidak percaya bahwa Pak Yesus bangkit kembali dari antara orang mati. Tidak percaya. Nah, itu kemudian dia disuruh menusukkan tangannya di tangan Pak Tuhan Yesus yang masih berlubang, bangkit dari antara orang mati tapi masih berlubang, untuk mengantisipasi Yesus palsu yang dikatakan Yesus tidak disalib. Berarti Yesus tangannya tidak bolong. Nah, Thomas percaya, oh iya, lubang, betul. Lalu beliau berkata, Tuhanku, Allahku. Mbah yakin menyembah, walaupun di situ tidak ditulis. Maka menyembahlah Thomas kepada Tuhan Yesus. Ini keyakinan saja, tapi logis kok. Tidak mungkin dia bilang, Tuhanku, Allahku. Yes ya, tidak begitu. Lalu beliau naik ke surga. Tuhan Yesus naik ke surga. Lukas 24 ayat 50. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania, membawa murid-muridnya itu. Di situ ia mengangkat tangannya memberkati mereka. 51. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. 52. Ini penting. Mereka sujud menyembah kepadanya. Jadi Pak Yesus, Tuhan Yesus naik ke sorga. Mereka menyembah. Cocok kan? Menyembah Tuhan. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Penekanan pembacaan ayat ini adalah murid-murid menyembah beliau setelah beliau bangkit dari kematian dan melihat beliau naik ke sorga. Artinya, Yesus adalah Tuhan. Logis toh, orang yang mati bisa bangkit kembali dari kubur. Kemudian hidup selama 40 hari dengan tubuh tembus tembok. Lalu terangkat naik ke sorga. Naik ke sorga. Bukan naik helikopter atau naik jet pribadi, naik ke sorga. Juga bukan terbang begini, bukan, tapi naik ke sorga, lalu terangkat naik ke sorga. Hanya orang yang mengeraskan hati atau memberi kesempatan kepada iblis untuk membutakan. Iblis membutakan mata pikirannya. Kemudian ya dia beri kesempatan. 2 Korintus 4 ayat 4. Yang tetap saja ngotot percaya penyesatan oleh iblis yang menguasai pikiran mereka, yang sesungguhnya pikiran mereka adalah cerdas. Orang-orang cerdas. Maka itu kita perlu mendoakan mereka. Di dalam kurun waktu 33 tahun, sejak 1 Masehi sampai 33 Masehi, 1 sampai 33. Sekarang kan 2024. Firman yang menampil sebagai manusia Pak Yesus, Pak Yesus gondrong, bah tidak menemukan ayat yang menyatakan beliau pernah menyuruh murid-murid menyembah beliau. Ayo, sembahlah aku Tuhan. Nggak pernah. Karena beliau sedang menampilkan diri sebagai manusia.
tahu diri beliau. Beliau sendiri menyebut diri sebagai anak manusia. Tidak minta disembah. Karena hanya Allah yang patut dan harus disembah. Namun beliau tidak menolak. Tidak menolak. Jikalau ada yang menyembah beliau. Ada terjadi beberapa peristiwa itu. Pakai istilah apa ya yang pas ya? Beliau sedang di dalam misi menonaktifkan ketuhanan beliau. Itu istilah nyembah. Sampai bingung bagaimana terangkan, yang sudah terangkan berulang-ulang masih tetap ngotot Yesus itu orang. Jadi cari istilah yang tepat, yang sekarang sedang populer, hot, menonaktifkan HP atau mengaktifkan atau menonaktifkan dirinya. Beliau sedang di dalam misi menonaktifkan ketuhanan beliau, dan beliau sedang di dalam masa mengaktifkan kemanusiaan beliau. Itulah sebabnya beliau tidak menuntut disembah, karena beliau sedang menjadi manusia. Namun beliau tidak menolak disembah, karena beliau sesungguhnya adalah Tuhan. Sejak naik dan tinggal di sorga, beliau itu Tuhan. Beliau berhak disembah, dan semua orang harus menyembah Yesus Kristus. Kristen dan non-Kristen. Yang non-Kristen ini kan tidak mau. Sebetulnya harus. Karena beliau adalah Allah yang sejati itu. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Filipi 2 ayat 9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Bukan main. Supaya bertekuk lutut segala yang ada di langit. Para malaikat termasuk iblis. Iblis tidak mau menyembah. Tidak mau. Itulah dia tunggu sampai waktunya. Nanti di kitab Wahyu dijebloskan di sana. Dan yang ada di bumi, seluruh manusia, termasuk orang non-Kristen juga, Kristen dan non-Kristen. Jangan bilang Yesus untuk orang Kristen. Bukan. Yesus itu Tuhan untuk orang semesta. Dia mati di atas kayu salib untuk semua orang. Tentu saja untuk berlaku untuk orang non-Kristen. Dan yang ada di bawah bumi, Mbak nggak tahu yang di bawah bumi itu apa, nggak tahu makhluk apa. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Bagi kemuliaan Allah Bapa. Ini yang terakhir ini penting. Telah ada video yang lampau, akulah Allah itu. Kesimpulan bahasan kita adalah orang Kristen tidak menyembah manusia Pak Yesus. Karena beliau, Pak Yesus ini sudah 2024 dikurangi 33. Ini logika sederhana saja. Sama dengan 1991. Betulkah ini? Ya. 1991 tahun lamanya sudah bukan lagi Pak Yesus. Bukan lagi. Jangan bilang masih Yesus itu masih orang. Bukan, sudah tinggi. 1991 tahun beliau bukan Pak Yesus, tapi kembali kepada kodrat semula, yaitu Tuhan Yesus. Sejak beliau naik dan tinggal di sorga, beliau adalah Tuhan Yesus yang harus disembah oleh siapa saja yang merasa dirinya adalah manusia, orang Kristen maupun non-Kristen. Sampai di sini dulu, Mbak. Mohon pamit undur diri. Kiranya turunlah segala berkat rohani dan jasmani kepada para penonton video ini serta ekonomi berkecukupan beserta dengan keluarganya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jikalau berkenan, berlangganan, tekanlah subscribe. Jikalau suka, tekanlah like, jempol yang ke atas. Jikalau ingin menolong keluarga atau teman-teman, bagikanlah video ini kepada mereka. Jikalau berkenan, tulislah komentar. Jangan segan. Mbak sangat berterima kasih. Koreksi, Mbak. Atau apresiasi bahkan. Begitu kan. Sampai jumpa besok. Insya Allah. Shalom.